Hari ini tanggal 20 April jam 1 subuh 00.59. 20 April jam 1 subuh dan seperti biasa di sini gue baru pulang dari proyek dan setidaknya proyek gue kali ini sudah mau kelar. Tapi di sini gue pengen cerita lagi tentang banyak keluhan-keluhan atau kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja di lapangan. Ini gue udah ada catatannya nih, sampai gue catat saking banyaknya kelakuan yang memancing emosi jiwa di hati. Oke, kita langsung ke cerita pertama. Cerita pertama di sini contohnya adalah, jadi ceritanya gue udah tulis nih di grup bahwa nanti malam ada pekerjaan motong top table, di mana top table gue itu ada solid surface. Di bawahnya solid surface itu ada tripleknya. Maka dari itu, karena meja tersebut mau dibolonginnya itu kotak, harus membawa jigsaw. Buat teman-teman yang belum tahu jigsaw, ntar gue akan tampilkan gambarnya. Nah, jadi alat ini digunakan untuk memotong triplek yang posisinya itu sudah terinstal, teman-teman. Karena kalau misalkan kita pakai gerinda biasa, sedangkan furniture itu sudah terinstal, itu akan susah sekali untuk rapihnya. Karena gerinda kan cuma circle, kan susah kalau misalkan furniture udah jadi lah intinya. Nah, maka itu gue bilang di grup, Pak, hari ini ada pengerjaan ini, bawa jigsaw. Itu salah satunya, ada banyak kan pekerjaannya gue listin. Salah satunya adalah motong triplek, karena orang solid surface juga gue dijadwalin malam itu untuk datang untuk bolongin meja. Jadi pertama solid surface-nya bolongin, kemudian tripleknya itu dibolonginnya oleh jigsaw-nya orang kayu. Kemudian di sini setelah gue udah bilang di grup untuk pekerjaan malam harinya ada hal-hal apa aja, dan malamnya itu gue akan kesana seperti biasa. Apaan tuh orang teriak-teriak? Oke, lanjut. Kemudian di sini ternyata malam tersebut nggak dibawa jigsaw-nya. Ini menjadi tanda tanya besar, menjadi why pertama cerita kali ini. Kenapa jigsaw-nya nggak dibawa? Padahal gue udah tulisin di grup, gue udah diktein pekerjaan malam ini ada apa aja, kemudian alat yang harus dibawa apa aja, tapi tetap nggak dibawa. Ini gue sebel banget ya. Maksudnya begini loh, kan tugas mandor tersebut ya, jadi kan di sini gue ada grup yang isinya mandor dan juga anak buahnya. Jadi sebenarnya tugas mandor tersebut adalah untuk memastikan setiap kerjaan itu dikerjakan dengan benar dan juga baik. Sekali lagi di sini gue ulangi, kerjaan mandor itu adalah memastikan kerjaan tersebut dikerjakan dengan benar dan juga dengan baik. Baik tersebut di sini maksudnya adalah rapih. Tapi di sini mandor tersebut bahkan jarang ke proyek, lebih sering gue ke proyek. Ini menjadi pertanyaan ya, kenapa mandor tersebut nggak ke proyek, dan ya alhasil karena mandor jarang ke proyek, dia hanya menyerahkan kepada anak buahnya, jadinya ya begini, alat nggak dibawa, ini nggak dibawa. Maksudnya begini loh, kan harusnya secara logika gitu dari awal sebelum berangkat ke site, sebelum berangkat ke lapangan, dicek dulu lah di grup apa aja nih kerjaan hari ini, bawanya apa. Ini bahkan gue udah tulisin di grup pekerjaannya apa aja dan juga barangnya apa, tapi masih ada yang miss nggak dibawa. Makanya sekonyol apa gitu, kenapa gue udah diktein tapi masih lupa dibawa? Berarti kesalahan seluruhnya ada di tukang kan? Kenapa nggak ada nggak teliti gitu, baca grup nggak teliti? Kenapa nggak di cross check ulang sebelum berangkat? Oh, pekerjaan hari ini barangnya ini. Terus tiba-tiba nyampe di lapangan nggak dibawa. Ya. Bahkan ini setelah solid surface motong, jadi kan solid surface motong dia ngerjain hal lain, terus tahu-tahu dia udah beres-beres nih, Pak udah ya saya tinggal. Lo
mohon maaf, ini kerjaan yang di grup Anda nggak baca atau gimana gitu kan. Sabar mas bentar, ini motong mejanya tuh belum, tripleknya belum dipotong. Kemudian dia nanya ke gua, loh motongnya pakai apa pak? Loh, ini menjadi wah, kenapa malah tukang yang nanya gua dong? Kan begini loh maksudnya. Sekali lagi kan gue udah bilang gitu di grup bahwa jigsaw untuk motong. Untungnya di sini gue tahu kalau misalkan gue nggak tahu bahannya, ya gue ditanyain gitu gue yang malah bingung. Akhirnya gue jawab, pakai jigsaw lah mas, kan lagian saya udah tulis di grup bawa jigsaw. Terus dia bilang, wah nggak bawa mas alatnya. Wah gila. Akhirnya sih gue kayak bete gitu, gimana nggak dibawa sih, orang udah tulis di grup gitu kan. Terus gitu akhirnya ya udahlah cari cara gimana gitu supaya tripleknya bisa kepotong. Akhirnya dia pakai gerinda, bukan pakai jigsaw. Dimana solid surface yang udah kebolongin kotak tersebut, dia menggunakan gerinda, terus harus sangat berhati-hati sekali karena kan gerinda kan ya kanan kirinya kan kayak nggak ada pagernya gitu teman-teman. Jadi akan sangat harus detail banget. Sedangkan kalau jigsaw itu dia udah ada bibirnya sehingga dia gampang kalau misalnya motong kotak gitu loh. Yang seharusnya kerjaan jigsaw cuma 5 menit, ya paling lama mungkin 10 menit, ini kayak 20 menit sendiri karena dia pakai gerinda kan. Terus udah gitu belum pas kotaknya gitu harus rapi, kalau enggak ntar kena solid surface-nya boncel. Wah udah mau nggak mau dah itu. Orang gue udah suruh bawa, kenapa dia nggak bawa, kan konyol gitu teman-teman. Ini adalah cerita why yang pertama. Ini masih oke lah. Nah kemudian kedua nih, gue sampai tulis ini. Kedua adalah namanya pintu swing. Jadi itu ada namanya pintu cowboy. Di proyek gue ada pakai pintu cowboy. Ini tuh sebenarnya pekerjaan tambahan. Nah, gue udah info di grup nih. Ini pintu cowboy tolong dibikin. Di finishnya ini ntar dibawa kalau misalkan udah selesai di finish. Nah, akhirnya udah selesai di finish. Kemudian gue udah bilang juga di grup bahwa pintu cowboy ini jangan dipasang sebelum mesin kulkas keluar, karena kebetulan ada kulkas yang mau diganti. Karena mesin cowboy tersebut ketika dipasang kulkasnya itu akan sangat sulit sekali keluar, akan sangat menghalangi sekali sirkulasi. Maka dari itu gue juga info di grup, ini jangan dipasang sampai kulkasnya diganti, yang dimana kulkasnya diganti itu sekitar 1 hari atau 2 hari yang lalu. Kemudian di hari yang tersebut dia ngirim, dia bilang, ini pintu cowboy saya pasang ya pak. Loh. Kan saya udah bilang di grup ini kulkas akan diganti. Kenapa dia masih nanya ini dipasang atau enggak? Bukan nanya malah nembak, ini pintu saya pasang ya pak. Lah jangan dipasang dulu, kan saya bilang kulkas mau diganti. Digantinya baru 1 hari 2 hari lagi. Gimana sih maksudnya? Nggak baca grup apa gimana sih gitu loh. Tolonglah, masalahnya hal sepele kayak gini gue udah tulisin, gue udah diktein di grup, masih ada yang nanya di lapangan. Nih kalau misalkan gue nggak ke lapangan, tuh pintu cowboy kepasang di hari tersebut, terus tiba-tiba besokannya kulkasnya mau keluar nggak bisa, jadinya apa? Jadi bolak-balik lagi kan, gue harus manggil tukang lagi. Pak, ini pintu cowboy tolong lepasin karena ada kulkas yang mau keluar. Padahal sekali lagi infonya gue itu sudah gue tulisin di grup dengan sangat detail gitu loh. Terus akhirnya si pintu cowboy tersebut nggak dipasang. Lanjut ke hari berikutnya, di mana pintu cowboy tersebut akan dipasang. Pagi sampai siang harinya gue kesana, gue ngecek apa lagi yang kurang. Kemudian gue tes pintu cowboynya tersebut, gue pasang nih, pintu cowboy gue pasang ternyata nyangkut, nggak bisa dibuka kayak keluar gitu. Padahal di awal gue juga ada info. Ini nih meja kita nih bulat loh. Nih bentar nih. Ini misalkan tampak atasnya. Ini tampak atas meja. Kemudian pintu cowboynya ini. Ini denah ya teman-teman. Semoga kebayang. Nih pintu cowboynya tuh nempelnya tuh rada di sini nih. Nah karena memang side-nya tuh nggak kotak gitu. Pintu cowboynya nabraknya di sini. Gue udah bilang ini hati-hati nih. Kalau misalkan terlalu mepet ukurannya, dia tuh nggak bisa keluar. Nggak bisa masuk keluar karena nabrak. Paham ya teman-teman maksudnya ya? Nih ini kan pintu cowboy kalau di sini kalau misalnya terlalu mepet, dia tuh nggak bisa keluar. Jadi harus direnggangin gini. Nah harus direnggangin gini supaya dia ngebukanya lancar. Nah gue udah bilangin kayak gitu. Ternyata pas siangnya tersebut gue coba pasang, dia tuh jadi nabrak, mepet banget. Kemudian akhirnya di sini gue videoin, Pak ini nggak bisa bergerak, mentok banget, bener-bener nggak bisa gerak. Terus udah gitu
Pas gue telepon itu dia bilang, enggak pak, itu bisa pak, itu yang masang siapa emang, itu bisa dibuka kok, itu ntar nanti dudukannya dilepas, jadi ntar dipasangnya nggak didudukan. Terus udah gitu kayak, karena dia ngomong itu sangat meyakinkan, gue tuh kayak apa bener, tapi kayak akhirnya gue di siang hari tersebut gue iyain, oh ya udah, yang penting nanti bisa dipasang. Akhirnya mama gue datang lagi dan tahu apa, akhirnya pintunya itu dipotong karena emang dudukannya nggak dilepas. Nmax. Maksudnya begini loh, kalau misalkan emang salah ya bilang aja. Misalkan emang lo nggak ngukur, bilang aja gitu, nggak usah alasan-alasan dudukannya nggak dipasang atau apa. Terus malam itu akhirnya gue fotoin ke dia, gue kirim, nih mau copot dudukan dari mana, orang jelas-jelas pintunya yang salah bikin, salah ngukur, ujungnya akhirnya pintunya dipotong. Setelah dipotong akhirnya pintu swingnya bisa bergerak keluar ke depan. Nah ini menjadi sangat wah, kenapa banyak alasan gitu loh. Kalau misalnya emang lu salah, bilang aja salah. Oh ya pak, maaf saya salah ngukur, udah kelar gitu loh. Ini pakai acara bilang dudukannya dicopot. Maunya begini, kalau misalnya dudukan dicopot, engselnya kemana? Gue udah mikir dari awal, dudukan tuh misalnya buat teman-teman yang belum tahu, kayak kusennya lah, kusen buat nabrak si engsel cowboynya tersebut. Kan engsel cowboy itu, ntar gue akan tampilin gambar di sini, dia tuh nabraknya, jadi engselnya depan belakang, nih, engsel depan belakang gini, nih engsel depan belakang gini, kemudian kusennya itu di sini nih. Nah, jadi engselnya kan nongol, ada yang lari ke kanan kan. Nih, misalkan nih dudukannya. Nah, engselnya tuh di sini. Bukan rata belakang. Nah, pokoknya gitulah teman-teman. Ntar kalau misalnya teman-teman lihat gambarnya tau lah maksudnya. Nah, ini menjadi cerita why ke gue. Kenapa banyak alasan banget gitu. Kalau misalnya salah ya udah salah gitu. Terus ketika gue japri dia, gue bilang, ini kan ujung-ujungnya dipotong kan, mana ada kusen atau dudukannya tersebut dicopot, gimana sih. Terus begitu dia nggak bales, ya kan. Ini benar-benar satu lagi gue yang bikin kesel tuh ini nih, dia salah terus gue kasih tahu, dia nggak ada maaf-maafnya, nggak ada apa. Gue benci banget nih orang begini nih. Terus lanjut, nah ini ada cerita why terakhir. Ini gue abisin aja sekalian, soalnya kebetulan proyek ini juga udah mau kelar, udah bersih-bersih, supaya nggak keburu lupa. Nih. Jadi setelah kerjaan kayu banyak selesai itu, gue mesen kain belacu namanya. Kain belacu itu gunanya untuk nutupin boot yang udah yang udah terpasang. Jadi ditutup kain supaya lebih rapi. Nah posisi ya dari awal sudah ada kain belacu, tapi sudah sobek, sudah kotor, sudah rusak dan sebagainya. Akhirnya gue pesen kain belacu tersebut ke orang kantor yang biasa ngurusin kain. Nih gue pesen kain. Bu, saya mau pesan kain 25 meter lari, lebarnya berapa? Lebar 1,2. Terus gue ukur 1,2. Oke, bisa nih, setengah untuk nutupin meja, setengah untuk nutupin atasnya, supaya ya gini lah teman-teman tuh, kayak gitu kan. Oke, akhirnya dia bilang, oke Van, ini kainnya udah siap dibawa. Oke, ya udah kalau gitu taruh situ dulu aja, karena gue memang sengaja pesannya itu sebelum dibutuhkan banget. Jadi gue udah siapin dari awal, ketika gue butuh gue tinggal ambil atau tinggal titipin ke driver atau ke sopir lah intinya. Nah kemudian ada salah satu proyek juga yang membutuhkan kain belacu tersebut. Akhirnya ibu ini telepon gue, Van, ini Pak something, dia membutuhkan kain belacu 10 meter lari dari 25 meter yang sudah gue pesan. Oke bu, gak apa-apa, 10 meternya ambil aja, nanti 10 meternya lagi produksi lagi, jadi nanti pas dibawa tetap 25. Itu sudah cukup clear, sudah cukup jelas. Oke Van, paham, oke. Nah setelah selang 2-3 hari di mana gue membutuhkan kain tersebut, akhirnya kain tersebut dibawakan ke lapangan. Kemudian di hari tersebut, di malam itu gue bersih-bersih segala macam, kainnya diganti dong. Nah kainnya diganti, pas gue masang, lo kok cuman setengah nih, nggak nyampe 20 meter gitu kan. Terus udah gitu menjadi why dong, menjadi kenapa nggak ada nih. Wah, akhirnya di malam itu cuman ketutupan setengah nih boot gue nih.
cuman ketutupan setengah karena cuma pakai 15 meter kurang 10 meter. Besok paginya gue tanyain dong, kan ini menjadi why kan, wah kenapa hilang gitu loh. Terus udah gitu besokan pagi gue tanya, kainnya kemana bu, yang sisa 15 meter nih, ini baru 10 meter loh. Terus dia, oh ya sebentar, coba saya tanyain ke bapak yang minta kain baju gua itu 10 meter di awal tadi, ya kan. Akhirnya udah ditanyain, ternyata si bapak tersebut kainnya itu diambil semua-muanya, satu kresek. 25 meternya itu dibawa ke proyeknya dia, dipakai dan gak dibalikin ke kantor. Nah, di sini kan menjadi sangat why-nya adalah nih, ada beberapa why di sini. Nih, teman-teman harus konsentrasi ya kalau misalkan ngikutin. Nih, why di sini pertama adalah ini ada kresek nih. Isinya 25 meter kain, ya kan? Kemudian bapak ini minta 10. Oke. Kemudian ketika dia minta 10, kenapa si ibu ini enggak nanya atau enggak nanya ke bapak tersebut, mana pak sisanya, balikin ke sini, taruh di sini karena si Ivan mau pakai, ya kan. Ini menjadi why pertama, kenapa enggak nanya gitu, mana nih yang udah dipotong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi why-nya juga adalah kenapa pas ngirim enggak dicek nih, mana nih kresek yang bekas bapak A pakai ini sebanyak 15 meter dan mana kresek yang 10 meter dibikin baru gitu loh. Iya gak? Bener gak sih? Ada banyak why jadinya gitu loh. Dan why-nya satu lagi, kenapa sih bapak ini bilang ngambil 10 meter tapi satu kreseknya diambil? Ya mungkin bisa jadi dia gak tahu kalau satu kresek itu isinya 25. Nah, kenapa gak koordinasi sama ibu tersebut? Bilang, ini isi 25, ambil 10, potong 10. Ntar sisanya balikin. Terus kenapa gak dicek gitu? Kenapa gak dicek loh? Gue pusing dah bener-bener. Akhirnya ya udah, setelah ketahuan ternyata satu kresek yang 25 meter itu yang bapak ini mau ambil 10 meter itu tuh dibawa ke proyek, kemudian dipakai dan masih menggantung sisa 15 meter tersebut karena memang kepake cuma 10, tapi pas udah dipakai itu ya ditaruh aja di proyek tersebut, nggak dipotong, nggak dibalikin dan apa. Dan akhirnya di sini siapa yang dirugikan adalah gua. Dan siapa yang tanggung jawab? Coba tebak. Ya, gua juga yang tanggung jawab. Di mana? Di di siang harinya, di siang sore harinya, gua ke mallnya bapak ini untuk motong kain tersebut. Motong sendiri, gua bawa ke mall proyek gua pasang. Ya nggak? Paham kan? Why? Kenapa? Pertanyaannya di sini, kenapa orang-orang kayak nggak ada tanggung jawab sama proyek orang lain gitu loh, sama proyek, ya ini proyek bareng gitu loh. Maksudnya, aduh, hal-hal sepele kayak gini tuh yang seharusnya satu malam kelar sih jadi 2-3 malam, sumpah. Dari yang nggak bawa jigsaw udah dikasih tahu, terus udah gitu pintu swing juga alasan dudukan nggak dibuka segala macam, ujung-ujungnya pintunya dimodif juga. Aduh, bener-bener deh, ini menjadi sangat mega ultra why. Satu lagi, ini why terakhir untuk di proyek kali ini. Gila, ini udah 20 menitan. Semoga teman-teman ngikutin sampai sini. Buat yang udah ngikutin, terima kasih banyak. Nih, why satu lagi adalah, jadi ceritanya itu di proyek booth ini kita tidak ada third party untuk cleaning kayak GoClean gitu, nggak ada. Maka setiap tukang yang bekerja di sana harus menjaga kebersihan. Logikanya gitu dong ya, paham ya? Sampai sini paham? Oke. Kemudian di sini ada banyak lem di lantai.
ada banyak bekas lem di lantai, ada pokoknya kotoran-kotoran di lantai itu masih banyak. Selain di lantai, ada juga di furniture, masih banyak bekas lem segala macam, kotor, debu kasar segala macam tuh masih banyak. Nah, di sini gue udah bilang di grup, Pak, ini tolong pembersihan sekalian hari ini, karena kan tim Anda ada yang kesini. Itu gue ngomong ke orang kayu. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya, terus gue bilang, nggak mungkin kan bersih-bersih aja saya yang jagain, karena waktu itu lagi apa gitu ya, pokoknya gue lagi nggak bisa kesana. Ya baik Pak. Oke, akhirnya gue serahkan semua ke tukang. Kemudian setelah paginya dia udah fotoin, kan dia selalu fotoin kan kalau misalnya udah kelar kerja. Yang difotoin itu hanya beberapa bagian. Nah, insting gue nih, naluri gue mikir nih, wah ini pasti nggak dikerjain nih. Dan ternyata sama persis seperti yang gue pikirkan. Gue kesana, lantainya masih kotor, furniture masih kotor. Wah, kenapa? Goblok banget. Goblok. Mohon maaf kalau misalkan ada kasar, tapi percayalah, sebodoh itu. Akhirnya ya udah minta besoknya lagi untuk datang untuk membersihkan. Ya, pakai thinner lah, pakai apa. Kemudian dia sudah fotoin lantainya bersih. Siangnya gue datang lagi dan ternyata furniturnya gak dibersihin. Furniturnya masih kotor, banyak lem segala macam. Teman-teman tahu dong kalau misalnya bekas lem, terus teman-teman taruh di meja aja atau di lantai, kemudian tunggu kering. Ntar kan dikorek-korek kan kayak ada keras-keras gitu. Terus dia gitu, bahkan ketika dilihat pun dia kayak ngembun-ngembun gitu kan, nggak jadi jelek maksudnya. Padahal gue udah bilang di grup ini semua dibersihin. Akhirnya di situ di malam tersebut yang membersihkannya adalah dari orang listrik dan juga orang finishing. Padahal itu sebenarnya tanggung jawab dari orang kayu. Ya masing-masing. Ada orang kayu, orang listrik, orang apa, masing-masing bertanggung jawab atas kebersihannya sendiri. Tapi karena di sini, karena kebodohan, karena kekonyolan dari satu tim kayu ini, yang dirugikan siapa? Pertama, gua harus jagain sampai malam untuk jaga kebersihan doang. Konyol gak? Sampai jam 2 gua nunjukin, ini Pak tolong, ini tolong. Bahkan gue juga ngelapin, gue udah siapin tisu, gue udah siapin celing, kayak kagak dipakai sama mereka juga. Gue juga bantu ngelapin meja, ngelapin dalam lemari, ngelapin akrilik. Aduh, kalau misalkan 3 proyek jalan bareng kayak gini, bisa darah tinggi gue. Bingung banget gue sama orang-orang yang kerjanya ngasal, asal kelar kayak gini. Maksudnya begini loh, kan kalau misalkan kerja tuh ya, ikutin nih yang di grup apa aja. Pertama, oh ya nih Pak Ivan udah tulis apa aja nih, udah dikerjain belum? Oke, di checklist dulu dong dari grup. Kemudian kalau misalkan udah, dicek lagi nih, ada kan yang kurang. Oh ini masih ada lem, oh ini masih ada ini, yuk bersihin yuk. Kan common sense-nya gitu loh, maksudnya loh. Ini kayak kerjanya tuh seingat mereka aja. Jadi kayak gue ngasih tahu di grup banyak kerjanya A, B, C, D, E. Kemudian dia ingat A, B, C, udah pulang aja. Dan pertanyaannya lagi, why-nya lagi, sekali lagi, di awal tadi gue udah bilang, kenapa si mandor ini gak turun tangan langsung ke lapangan? Gue gak tahu deh, kalau misalnya gue tanyain pasti ada aja alasannya, kenapa dia gak ke lapangan. Kayak total selama sebulan dia ke lapangan cuma 2-3 kali. Gue bisa
bisa 3 minggu anjir di lapangan. Pulang jam 2, pulang jam 3, pulang jam 4, ditambah pulang-pulang sambil emosi. Oke teman-teman, kayaknya itu aja curhatan kali ini di proyek kantor gue yang minggu ini opening. Semoga tidak ada kejadian berikutnya, tapi pasti ada why